Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf. Seharusnya sekarang tafsir tematik ya. Saat Andi, Putrullah, beliau ada halangan. Jadi saya minta izin untuk membahas kitab namanya Hifdzul Umur. Bagaimana kita menjaga umur yang Allah berikan kepada kita. Karya Syekh Zinatil Wahidin wa Durratin Nasihin lil Imam Abdurrahman Al-Jauzi. Imam Jauzi, karena saya merasa ini menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama perhatikan apa sih yang seharusnya kita lakukan dengan umur yang Allah berikan. Beliau juga menyebutkan di kitab ini, beliau paham tidak semuanya orang umurnya panjang dan tidak juga semua orang umurnya pendek. Tapi yang beliau tekankan di sini adalah apa yang membuat umur seseorang akhirnya berkualitas. Tidak dilihat dari berapa panjangnya dia hidup, tapi amalan apa yang dia lakukan. Jadi mohon izin untuk para jemaah semuanya, saya tidak membahas tentang tafsir tematik ataupun apa yang seharusnya dibahas di pekan hari ini, tapi izin untuk membahas kitab Hifdzul Umri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan adik-adik sekalian yang ada di majelis ilmu, insyaallah yang semoga Allah berkahi. Segala puji bagi Allah yang memang hanya satu-satunya yang memperhatikan kita dari kita kecil sampai kelak kita bertemu dengannya, dan hanya satu-satunya yang dia tidak pernah mengeluh dengan tingkah laku yang aneh dari setiap makhluknya. Maka sangat layak ketika kita mengesahkan dan jangan sampai kita merendahkan sedikit pun dengan keluh kesah karena ujian yang tidak seberapa. Salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya adalah menjadikan hambanya sibuk dengan amal-amal soleh. Berarti ketika kita sedang sibuk dengan amal-amal soleh, tanda-tanda baik Allah sedang baik-baik saja dengan kita. Walaupun terkadang kita kurang senang ketika Allah cinta dengan kita. Kenapa? Kok bisa ada orang yang tidak senang ketika Allah cinta dengan hambanya? Karena Nabi kita pernah mengatakan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah senang sama seorang manusia, kaum siapapun itu, cara Allah menunjukkan senangnya itu terkadang dengan apa? Ibtalahum, diuji. Siapa sih yang senang diuji? Siapa sih yang senang dicoba? Tapi kadang Allah isengnya gitu Pak. Kalau lagi iseng senang kok sama si fulan, yolah diuji. Ya, maka orang yang paling tinggi dan paling berat ujiannya siapa Pak? Rasul dan para nabi. Dan buktinya mereka orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tadi sampaikan, tidak semuanya itu orang senang ketika Allah itu senang, karena memang terkadang tidak kuat ketika Allah senang. Ibtalahum, kata Nabi. Nah, dan hadis itu diawali dengan sebesar-besarnya pahala adalah disesuaikan dengan beratnya ujian yang diterima. Maka inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Siapa nggak Pak dicintai sama Allah Pak? Kan itu pertanyaannya. Kita bisa tuh tanya sama diri kita. Kita siap nggak sih dicintai sama Allah? Selama ini kan kita Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepadamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan amalan apapun yang bisa membuat saya akhirnya cinta kepadamu. Kan itu tuh doanya. Tapi ternyata ketika Allah sudah memberikan cintanya, banyak yang tidak kuat.
Jadi ada konsekuensi dari sebuah doa. Ada sebuah pembuktian. Bener gak sih kamu minta cinta saya? Atau cuma cinta tanpa bukti? Kalau sekarang untuk anak-anak muda itu namanya cinta monyet katanya. Jika diminta bukti dia kan, itu kan berat jadinya. Nah ini yang akan kita coba renungi, apa sih maksudnya Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Kitab ini dikarang tadi atau ditulis oleh Zinatil Wahidin. Beliau Imam Jauzi mendapat julukan Zinatil Wahidin. Nasihatnya, mu'itohnya itu zina, indah, cakep, cantik, tertata dengan rapi. Kemudian Durratun Nasihin, beliau juga mendapat julukan Durratun Nasihin, orang yang nasihatnya itu ibarat mutiara. Siapa sih yang nggak senang dengan mutiara? Dan ini bukan disematkan oleh Imam Al-Jauzi sendiri, tapi beliau mendapatkan sematan ini dari Muhammad Nasir Al-Ajami, beliau yang mentahqiq kitab Hifdzul Umur ini, Al-Imam Abdurrahman bin Al-Jauzi. Beliau mengawali kitab ini. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jamaluddin Abil Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan tentang umur itu apa sih? Kata beliau itu umur itu safaran ilal ukhra tawilan wa qasiran. Umur di dunia ini itu cuma perjalanan, cuma wasilah kita menuju akhirat. Entah itu umurnya diberikan oleh Allah dengan umur yang panjang ataupun sebaliknya. Ini cuma wasilah saja, Pak. Safar. Orang yang sedang mampir, namanya musafir kan. Kita nih liburan kemarin akhir tahun, entah itu ke Jawa, entah itu ke Sumatera atau ke luar negeri, itu namanya safar kan sebentar tuh. Dan Imam Jauzi mengatakan ya safaron, cuma mampir saja, dan ini adalah wasilah menuju akhirat. Maka beliau di sini menyampaikan, maka umur yang tidak jelas ini, pendekkah, panjangkah, yuk sibukkan dengan amal-amal yang sekiranya kita bisa menjadi bahagia ketika kita bertemu dengan Allah. Maka beliau menyampaikan, al-mutaqayyiduna ribhan katsiran, orang-orang yang yakin bahwasanya umur di dunia ini hanyalah safaron, hanyalah media kita menuju akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mufarritun, orang-orang yang mengingkari itu semuanya, dia merasakan yaudah saya hidup cuma di dunia doang, mati selesai, gak ada urusan apa-apa. Maka kata Imam Al-Jauzi, halak, hancur dia, rugi dia. Kemudian fakullu minhum ada miskinan wa faqiran. Semua orang, siapapun itu, entah itu anak kecil, entah itu dewasa, entah itu alim, entah itu orang kaya, entah itu orang hebat, pejabat dan seterusnya, mereka akan kembali dalam keadaan miskinan wa faqiran. Tidak ada yang dibawa. Semua yang dibawa bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang Allah dulu berikan ketika dilahirkan di dunia. Sisanya itu semuanya bukan milik kita. Dulu kita bawa apa ketika lahir, itu juga yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena titipannya itu, kita dititipi mata. Yaudah, besok ketika menghadap kepada Allah, mata itu digunakan untuk apa? Karena ini titipan surga loh, kan gitu tuh. Maka jangan sampai ketika yang lengkap ini, yang sempurna ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini ketika kita menghadap kepada Allah ternyata ada yang kurang bukan dari segi fisiknya, tapi secara manfaatnya. Kurang bukan dari bentuknya, tapi kurang dari segi kebaikan yang bisa dilahirkan dari alat-alat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Beliau sampai mengatakan, fa'ajabtu man tafritin atau min tafritin nasi fihi ka'annahum ma'alamu anna dunya maidanus syiqaq. Heran Imam Jauzi, kok ada ya orang yang sampai lalainya luar biasa. Mereka emang nggak tahu bahwasanya dunia ini adalah maidanun syiqaqun, tempatnya berpecah belah. Emang mereka nggak
tahu bahwasanya dunia ini, mau kaya apapun kita, sesoleh apapun kita, berusaha sebaik apapun kita berdiri di atas maidanun syiqaq. Pasti akan ada perbedaan, pasti akan ada perpecahan. Maka karena itu Imam Jauzi mengatakan, faman saddaqa yaqinan jaddun. Siapa yang dia yakin bahwa dunia ini adalah tempat sementara, maka dia akan serius tuh. Bagaimana ya yang sebentar ini bisa menyelamatkan saya ketika saya harus mengalami kehidupan yang tidak ada selesainya. Kemudian waman tayaqqana tulat thariq istaqim. Siapa yang tahu bahwasanya perjalanan ini masih panjang, ini kan tidak seberapa tuh dunia, kata Imam Jauzi. Ini masih panjang perjalanannya, maka dia akan siap-siap. Kita nih mau ke Jawa, kita kan perlu ngisi bensin tuh berapa kali tuh, ya, setidaknya sekali lah kita ngisi bensin. Itu bentuk persiapan karena perjalanannya panjang. Yang biasanya ketika kita cuma ke Jati Asih ngisi 1 liter cukup, ketika kita harus ke Jawa setidaknya perlu berapa liter? Tidak cukup satu liter. Kan itu. Ketika kita tahu, oh ya perjalanannya panjang nih, maka siap-siap. Mobilnya di servis, olinya diganti. Tapi ketika kita udah tahu, oh iya cuma ke Jati Asih, kok nggak perlu cek mesin, tidak perlu ganti oli, tidak perlu cek ban dan seterusnya. Itu kalau kita tujuannya cuma Jati Asih. Masalahnya ada orang yang nggak tahu perginya mau ke Jawa, persiapannya ke Jati Asih. Yang terjadi apa, Pak? Tidak sampai tujuan. Makanya siapa yang tahu bahwasanya perjalanan ini masih panjang, maka dia akan siap-siap. Oh ya, apa ya yang bisa saya lakukan ketika saya berjumpa dengan Allah? Saya bisa menjawab apa ya yang saya harus siapkan sehingga ketika saya berjumpa dengan Allah, Allah itu bisa tersenyum, bukan justru malah Allah menunjukkan berkah. Kan itu tuh. Kemudian waman qillati ma'rifatahu, siapa yang sedikit sekali pengetahuannya tentang itu semuanya, maka dia yang terjadi apa? Cuma keraguan. Wah, siap-siap ya. Cuma apa ini? Kenapa dia nanggung tahunya? Kata orang seperti ini, tapi saya nggak yakin. Maka hidup itu perlu dengan ilmu. Yang paling parah bahwa man lam ya'rif, dan siapa yang tidak tahu dia mau ngapa-ngapain itu. Orang dia nggak tahu. Ya. Dan kitab ini Al-Babul Awal di bab pertamanya menjelaskan fi bayani syarafil umri wal hattu ala intinabihi fil khair. Hidup ini mulia, Pak, kata beliau. Tapi kemuliaan hidup ini bisa nggak kita sibukkan dengan kebaikan? Nah, ini yang akan dibahas di bab pertama. Allah berikan kesempatan nih, tapi jangan sampai kesempatan yang Allah berikan itu justru tidak digunakan untuk kebaikan. Dan makanya beliau mendorong, memotivasi, yuk berbuat baik, masih ada kesempatan. Kemudian al-babu tsani fi dzikri man kana yubadirul umrah wa yubadihu fi hifdzil lahdatihi. Bab kedua menjelaskan tentang orang-orang yang luar biasa memanfaatkan umurnya. Beliau menyebutkan para tabi'in, orang-orang soleh yang mereka luar biasa mujtahidnya, jihadnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan ingin menjaga umur yang Allah berikan sampai akhirnya bertemu dengan Allah. Ada contoh-contohnya. Al-Bab Tsalis fi dzikri sababi tadi'il umri, dan yang terakhir bab ketiga di sini cuma ada 3 bab, yaitu babnya orang-orang yang justru malah dia melalaikan umurnya sempit, gak digunakan untuk apa. Masuk bab pertama, al-babul awal fi bayani syarafil umri wal hathu ala ihtinamihi fil khair. Di sini agak panjang riwayatnya. Kalau saya baca satu-satu riwayatnya, khawatirnya agak sampai. Maka saya langsung poinnya. Di sini contoh saya bacakan satu saja, sisanya saya bacakan hadisnya saja. Akhbarana Abdul Qasim Hibatullah bin Muhammad bin Husain, ana Abu Ali Al-Hasan bin Ali At-Tamimi, ana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far, ana Abdullah bin Ahmad. Haddatsani Abi Thana Maki bin Ibrahim, Thana Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindim, annahu sami'a abahu yukhbiru an Ibnu Abbas annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna as-sihhata wal farrah, sesungguhnya sehat itu dan juga waktu ruang itu nikmatani min ni'amillahi azza wa jalla,
dua nikmat yang Allah berikan, yaitu sehat dan faragh. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Akan tetapi ternyata kesehatan dan waktu luang ini adalah dua nikmat yang paling sering didapatkan oleh manusia. Kita bisa melihat sekarang kita ketika Sabtu Ahad atau weekend kita ngapain, Pak? Taruh kosong nih waktu kita. Ya. Senin sampai Jumat kita sudah punya agenda rutin. Tapi ketika Sabtu Ahad atau weekend ini pusing tuh bikin agenda. Itu nikmat dari Allah. Makanya bisa nggak nih waktu yang luang ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi alhamdulillahnya banyak sekali sekarang kajian-kajian, ya kan? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan di hari weekend itu. Ini kan nikmat yang Allah berikan. Sehat tuh. Sehat yang selama ini kita rasakan. Ya kan, tadi bawahnya ada hadis yang menjelaskan tentang bersegeralah beramal soleh sebelum 7 hari. Sehat yang Allah berikan. Sudah kita apakan nih sehatnya? Malam bangun nggak nih? Ya mulai nggak nih? Berapa saudara yang telah kita kunjungi? Berapa kebaikan yang telah kita sebar? Kan itu tuh yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata ketika kita diberikan sehat, kita bingung mau ngapain. Tapi ketika sakit itu datang, yang semua ibadah tuh. Doa itu banyaknya luar biasa, Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya dolim, sehat ngapain tuh? Pas sehat ngapain tuh? Ketika sakit minta doa sehat, ketika sehat ternyata enggak ngapain pusing Allah tuh. Ini hamba tuh maunya apa? Ketika sakit minta ya Syafi ishfi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Sembuh yang tidak menyisakan apa-apa. Ketika sembuh selesai itu. Banyak tapi tidak semuanya. Karena Allah mengatakan apa? Katsirun minan nas, banyak manusia yang seperti ini. Berarti kalau kita total 100%, berarti buahnya itu berapa, Pak? 50% banyak apa, Pak? Itu kan setengah-setengah, berarti buahnya kan mayoritas. Nah ini yang perlu kita hati-hati dengan diri kita. Ketika Allah masih memberikan kesehatan, yuk manfaatkan. Kalau kita melihat keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kapan Pak bangun, Pak? Kapan bangun? Sepertiga atau khalilah atau lebih sedikit dari sepertiga. Ketika malam beliau sudah tidur tuh. Udah bangun tuh. Bangun untuk qiyamul lail. Masya Allah, tidur sejenak sekitar 15 menit lah sebelum subuh. Tidur sejenak, habis itu sholat sampai suruh tuh. Ini Masya Allah tuh jamaah alamin udah melakukan sunnah sampai suruh tuh. Masya Allah, dijaga Pak seperti itu. Baikan-baikannya dijaga Pak. Sampai suruh baru udah pulang tuh bertemu dengan keluarganya. Sebentar doang Pak, habis itu bikin halaqah ngaji di jam 2 sampai menjelang zuhur. Ntar tidur lagi sejenak, Qailullah namanya. Tidur apa? Sholat. Kadang mundur ketika panas. Habis itu apa? Ketika habis zuhur langsung tuh memberikan nasihat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, memberikan peringatan kepada saudara-saudara terdekatnya. Habis asar beliau ngapain? Ketemu sama sahabat-sahabatnya. Maghrib ngaji lagi, ya kan? Sampai isya bisa baru tidur. Kegiatannya itu penuh dengan kebaikan, Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan lagi, Qala Ahmad, qala Rasulullah SAW al-kais, orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, orang yang bijaksana itu adalah mandana nafsah, orang yang bisa introspeksi dirinya. Itu orang cerdas. Orang yang cerdas, kata Rasul itu orang yang bisa melihat kekurangan diri sendiri. Kurang saya apa sehingga besok lebih baik. Dia bisa introspeksi diri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bisa melakukan amalan yang tidak semata hanya untuk hari ini dan juga tidak untuk esok hari. Tapi dia bisa beramal untuk sesuatu yang bisa bermanfaat ketika dia menemui kematiannya.
wal ajiz, dan orang yang mohon maaf kurang cerdas, itu orang man attaba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Entarlah sholatnya baru adzan, entarlah ujungnya saudaranya masih hidup kok, entarlah baca Qur'annya masih kuat nih, matanya masih ada, bisnis yang belum diselesaikan, dan seterusnya. Tapi apa Pak? Wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla al-amani. Udah kayak gitu Pak, malas-malasannya dia berharap kepada Allah harapannya luar biasa, firdaus Pak harapannya. Kan aneh. Itulah ajis, orang yang kurang cerdas. Dia apa-apa malas nih. Ya kan, mengikuti hawa nafsu nih. Pokoknya brand-brand yang ada di mall, brand-brand yang ada di sosial media langsung saja. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, tapi dia berharap kepada Allah, ya Allah besok saya masuk surga ya, firdaus lah. Besok nanggung-nanggung, ya Allah besok saya sama Nabi Muhammad surganya. Amani itu. Berharap sesuatu yang dia mustahil, dia paham kayaknya nggak mungkin, dia nggak punya bekal apa-apa. Tapi harapannya apa? Nggak boleh berharap tinggi kepada Allah. Boleh, tapi sadar di diri apa yang telah dilakukan. Ya doanya panjang tuh Pak. Kalau lagi doa sambil nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika amal. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menguatkan, badaru bil a'mali sab'an, kata Abu Hurairah. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, badaru bil a'mal, segeralah beramal. Jangan menunda-nunda kebaikan. Sab'an, sebelum 7 perkara mendatangimu. Jangan suka menunda-nunda amal soleh sebelum 7 hal ini mendatangimu. Hal tantadiruna, atau kamu menunggu 7 hal itu terjadi baru kalian bisa beramal soleh? Apa sih 7 hal itu? Faqran munsian, sebelum engkau mengalami kefakiran yang akhirnya fakir itu bisa melupakanmu bagaimana cara menuju masjid. Fakir itu yang akhirnya melupakan kapan waktu duhur itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia harus mencari pekerjaan Pak untuk menghidupi dirinya, bukan mencari uang, mencari pekerjaan. Dia mungkin kelana keliling ke mana-mana hanya untuk apa? Bagaimana biar besok saya masih bisa hidup. Akhirnya dia lupa jalan menuju ke masjid. Kenapa? Dia masih mencari tuh di jalan-jalan, di pinggir-pinggir tempat sampah dan seterusnya. Kita tidak sedang merendahkan profesi, enggak. Tapi kefakiran ini yang akhirnya membuat orang kelimpungan. Mungkin dia di rumah saja gak ngapa-ngapain karena saking fakirnya, bingung mau masjid ngapain, kenapa? Mungkin dia belum makan, gak kuat tuh untuk menuju ke masjid. Makanya Nabi SAW mengingatkan sebelum ini terjadi, kemiskinan yang luar biasa, kefakiran serba gak bisa apa-apa ini terjadi kepada kita semuanya. Yuk manfaatkan. Kita masih bisa sholat jamaah tepat waktu kan? Kita masih bisa menuju ke masjid kan? Kita masih bisa membantu orang kan? Maka ini diingatkan oleh Nabi SAW, jangan nunggu kefakiran. Kemudian beliau juga melanjutkan, aulinan mudghiyan, atau kamu menunggu kaya. Tapi ternyata kaya ini yang membuat kita menjadi angkuhnya luar biasa, membuat kita sombongnya luar biasa. Bapak mungkin tahu tentang kisahnya Sa'labah bin Khatib. Beliau sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang minta kepada Rasul, ya Rasul, doakan saya tuh untuk menjadi orang kaya. Kata Rasul, nikmatin aja yang sedikit ini, gak usah banyak nekan buah, kata Rasul. Besok dia datang lagi, Pak, setiap hari datang kepada Nabi untuk minta doa. Rasul, doakan saya, saya juga pengen kaya. Akhirnya Rasulullah, yaudah didoakan sama Rasulullah SAW, tuh kaya beneran tuh salah. Ternyata ketika kaya yang terjadi apa Pak? Lupakan jalan menuju masjid kan? Lupa dia sholat jamaah kan? Sampai
ketika diminta zakat, dia gak mau zakat. Alasannya apa? Loh, saya capek kok ngurusin kambing-kambing saya nyari rumput kok, saya kok yang mengembala kok, apa haknya zakat dari harta-harta saya? Ini kan hasil jerih payah saya. Sampai akhirnya turun surah At-Taubah menegur perilaku yang dilakukan oleh sahabat ini. Ketika surat At-Taubah itu ayat 75 sampai 76 itu turun, datanglah sahabat itu ke Rasul saya mau beri zakat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ditolak tuh zakatnya. Karena apa? Allah nggak mau menerima zakat dari orang itu. Sampai akhirnya dia telah. Jadi itu menunjukkan apa? Ternyata kaya tidak selamanya menjadi orang yang paling khusyuk ketika ibadah. Justru malah kaya itu ujian tersendiri, Pak. Dia seakan-akan tidak butuh Allah. Ngapain saya sholat? Ngapain saya serius-serius ke masjid? Dawang saya nggak sholat aja dia bisa kaya kok. Ngapain saya silaturahmi? Habis-habisin uang, dawang nggak silaturahmi saja banyak temennya kok. Dan sekarang kan temen tergantung duit. Kan itu yang terjadi. Makanya apa? Kesombongan karena harta itu lebih bahaya walaupun miskin juga tidak menyelamatkan. Maka hati-hati ini dengan hal-hal demikian. Kemudian melanjutkan au maradun mufsida, atau sakit, nunggu sakit sehingga kita bisa doa panjang lebar. Ya Allah berikan aku kesembuhan, tapi saya mufsida. Sakit ini yang merusak. Kalau sakitnya adalah ibtalahun, oke. Sakit ini ujian nggak masalah. Tapi sakit yang merusak, yang akhirnya apa? Mata yang seharusnya bisa membaca Al-Quran, Allah buang tuh manfaatnya. Mulut yang seharusnya bisa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, selesai tugas mulut. Kaki yang seharusnya bisa melangkah ke masjid, dihentikan fungsinya. Hati yang seharusnya bisa merasa, dia hanya banyak keluhman. Gitu. Apa nunggu ini? Sehingga apa yang ada di tubuh kita itu tidak berfungsi. Yang ada hanya keluhnya, ya Allah kok saya gini, ya Allah kok saya gitu, kenapa saya nggak gini-gini sih, kenapa saya uji-uji ini. Nunggu ini enggak. Itu diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haraman mufannidan, atau nunggu tua, atau nunggu sepuh. Yang kata beliau itu, ya akhirnya kamu lemah, gak bisa ke masjid, gak bisa beramal soleh, mau baca Quran, mohon maaf tidak jelas, ke masjid akhirnya perlu banyak bantuan, sampai masjid masih bingung mau ngapain, atau nunggu ini. Dan kita paham bahwasanya manusia itu hidup di antara dua kelemahan dan satu kekuatan. Kelemahan yang pertama ketika kita masih dalam keadaan kecil, bayi itu lemah, kita nggak bisa apa-apa, apa-apa yang dibantu sama orang tua kita, dan keadaan kuat. Sekarang kita masih kuat-kuatnya nih. Loh, saya sudah 50 Pak, saya sudah 60 deh, itu justru malah nggak sedang berperan. 40 tahun sampai 63 tahun itu habis sedang jaya-jayanya tuh. Jadi gak ada pas umur ternyata. Bahkan sampai umur 63 tahun Nabi masih dalam keadaan mengikuti marah. Apakah nunggu ini nih? Atau Allahtan mujahizan, atau nunggu kematian? Yang kita ada yang tahu kapan mati datang. Setelah itu baru kita menyesal tuh, tenggorokan atau nyawa sudah sampai tenggorokan, penyesalan sudah tidak diterima. Dan kita tidak tahu kapan itu kematian akan datang. Al-Dajjal, atau nunggu Dajjal, Awisa, atau nunggu hari kiamat. Kapan kita beramal soleh. Kemudian Rasulullah SAW al-yaumur rihan, hari ini itu cuma taruhan, nggak tahu kita mau menang atau rugi. Hari itu taruhan, nggak tahu kita hari ini itu lebih baik atau lebih buruk dari hari kemarin. Kemudian waghdan as-siyaq, besok itu cuma perlombaan, siapa yang bisa sampai finish ya baru lanjut hari besok. Lah kalau nggak sampai finish ngapain? Kan itu tuh wal ghayatul jannah wal hadik man dakhala an-nar, dan orang itu tujuannya surga, dan siapapun yang masuk neraka maka dia adalah orang yang sangat merugi. Kemudian Abu Bakar pernah berkhutbah, beliau mengatakan usikum bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabiqu fi muhani ajalikum qabla an tanqadi ajalikum, manfaatkan umur.
sebelum kematian itu akhirnya datang kepadamu. Yuruddakum ila aswa'i amalikum, atau kamu akan dikembalikan untuk melakukan amal-amal keburukan. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim, karena sebagian orang itu melakukan ibadah itu termotivasi dari orang, tapi ketika dia sendirian enggak tahu ngapain. Lagi nih, kata Abu Bakar, banyak sekali orang yang dia ibadahnya nunggu orang. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim. Kalau yang lain sholat ikut sholat, yang lain baca Quran ikut baca Quran, yang lain umroh daftar umroh, yang lain sedekah ikut sedekah. Bagus ya, bagus, ini bagus, perbuatan ini bagus. Tapi ketika orang lain itu pergi, kita gak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain. Nah ini jadi masalah. Kalau orang lain pergi istiqomah kebaikan ini masih berlanjut, ini gak masalah. Tapi ketika orang lain pergi kok kita selesai juga amal solehnya, ini yang masalah. Wa nasu anfusahum, mereka lupa ketika mereka sendirian, saya mau ngapain? Kan itu yang diingatkan tuh. Maka fa'anhakum antakunu amsalahum, saya melarang tuh kata Abu Bakar. Saya melarang hal demikian. Al-wahha, al-wahha, an-najah, an-najah. Inna al-wahha, al-wahha, an-najah, an-najah. Inna wara'akum taliban hafithan marruhu sari'. Yuk cepat. Tinggalkan. Jangan melakukan hal itu, enggak baik itu. Karena apa? Inna wara'akum taliban hafithan, di belakang kita itu ada orang yang selalu mengincar keburukan kita. Itu siapa? Syaitan tuh, iblis tuh, selalu akan menggoda kita. Dan mereka marruhu sari, mereka cepat banget. Maka jangan sampai kita berhenti. Maksudnya itu, jangan sampai kita berhenti itu karena gak ada orang. Terus amal soleh itu diistiqomahkan. Ada atau tidak ada orang, itu tidak menjadi masalah untuk kita beramal amal soleh. Misalkan qadarullah, habis subuh nggak ada orang di masjid tuh baca Quran. Ada nggak Pak yang satu orang ini tetap di masjid sampai subuh Pak? Berat nggak Pak? Berat kan? Berat Pak. Makanya ini disampaikan sama Abu Bakar, karena apa? Nggak mudah. Yang ada kan bisik-bisik di telinga kita tuh Pak. Ayo pulang aja, ngapain di masjid sendirian? Nggak ada makan sarapan paginya kan itu tuh. Nggak masalah. Jadi amal soleh karena orang lain. Nah kalau ini ada di diri kita, nah ini yang harus ditinggalkan. Ada nggak adanya orang, kita tetap beramal soleh. Ada nggak adanya sarapan pagi, kita tetap sampai suruh. Ada nggak adanya orang, kita tetap sampai suruh. Nah berat nggak? Berat Pak, berat. Makanya ini diingatkan. Inna wara'akum taliban hasithan, di belakang kita itu banyak sekali setan yang menggoda. Orang kita lagi sholat tuh setan masih ada di telinga kita. Kan gitu tuh, ya kan? Kemudian kalau Umar mengatakan, ini terkenal, hadisnya bukan hadis, asarnya terkenal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum engkau telah akan hisab. Wa zayyanu anfusakum qabla an tuzayyinu. Ayo hitung tuh amal kita sudah ngapain aja, dosa apa yang kita lakukan. Karena apa? Dulu ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Beliau itu kadang menjadi tafsir mimpi. Dia itu hidup di zamannya Hasan bin Basri. Ibnu Sirin ini pernah suatu ketika di penjara Pak, padahal dia ulama. Beliau ulama tuh Pak. Bukan tuh. Pokoknya ketika di tempat itu ada Muhammad bin Sirin, sudah selesai tuh masalah agama. Tanya aja sama Muhammad bin Sirin, kelar tuh urusan agama. Qadarullah, di umur 60 tahun beliau di penjara Pak. Di penjaranya gara-gara apa Pak? Utang. Tapi bukan pinjol ya Pak. Bukan pinjol, apalagi judol. Bukan, jauh itu Pak. Pinjam. Beliau utang karena beliau pengusaha minyak.
Akhirnya minyaknya bangkrut, utanglah dia untuk mengembalikan modal. Nah, mau nggak bisa bayar utang, resikonya diapain? Di penjara. Kemudian beliau mikir, ya Allah, kok saya sampai di penjara ya? Karena ulama-ulama zaman dulu gini Pak, contohnya Hasan Al-Basri, ketika beliau diuji atau ketika ada musibah, beliau itu tidak langsung menganggap, oh ini ujian dari Allah, karena ujian itu hanya diberikan kepada siapa Pak? Orang soleh. Beliau tidak lantas, ya Allah, engkau sedang mengujiku. Enggak, berarti seakan-akan dia sedang menganggap saya sudah soleh, makanya Allah menguji saya, ya kan? Jadi Hasan Al-Basri sendiri, ini zaman Muhammad bin Sirin juga, satu zaman beliau berdua. Ketika diuji suatu atau ketika mendapatkan sesuatu yang itu tidak mengenakan hati, tidak lantas mengatakan ini ujian dari Allah, tapi mikir itu dulu. Muhammad bin Sirin juga mikir, ini salah saya apa ya? Gak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali itu efek dari sesuatu itu sendiri. Ini sebabnya apa kok saya bisa di penjara? Mikir Pak. Mikir 1 tahun, bukannya berapa salah saya? 2 tahun, 3 tahun, ketemunya kapan Pak? 40 tahun sebelumnya Pak. Ketika beliau umur 20 tahun, di penjaranya umur 60 tahun, dosanya, kesalahannya dilakukan di umur 20 tahun. Dan kesalahannya gara-gara beliau pernah mengatakan, ya muflis, orangnya rugi. Ada orang yang dia bangkrut usahanya, terus Muhammad bin Sirin mengatakan, orang yang bangkrut 40 tahun kemudian dia bangkrut dan sampai di penjara. Bisa nggak tuh kita ingat dosa-dosa kita tuh? Kita nggak jauh-jauh Pak. Tadi pagi tuh udah ada Pak. Ya nggak? Tadi pagi tuh kan ada, entah itu dari kata-kata lah, entah itu kepada hewan lah, entah itu dengan keluarga kita kah, atau dengan yang lainnya. Muhammad bin Sirin ingat-ingat sampai 40 tahun baru ketemu dosanya. Kita kejauhan 40 tahun. Dawang tadi sebelum ke masjid aja nggak tahu dosa apa yang kita lakukan kok. Ya kan? Habis sholat kan? Assalamualaikum, apa yang kita lakukan? Belum tentu kebaikan. Kan itu tuh, tiba-tiba kita buka WA, ada hal yang bagus nih untuk dibicarakan. Ikutan nimbrung, itu kan sesuatu yang tidak baik juga Pak. Nimbrung aja sampai nimbrung nggak tahu kok. Topiknya Muhammad bin Sirin nunggu 40 tahun ketemu tuh, oh ya salah saya di sini. Itu Muhammad bin Sirin. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, yuk hisab diri kita. Karena ini apa? Fa innahu ahwan alaikum fil hisabi khatan. Ini akan meringankan kita ketika kita harus dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atuhasibu anfusakum al-yawm. Yuk hisab diri kita sekarang. Jangan nunggu kapan sekarang. Pikir siapa yang pernah saya zalimi, siapa yang dulu pernah saya katain, siapa yang dulu ketika minta bantuan saya menolak, dan seterusnya. Yuk hisab. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Surah Al-Qur'an ayat 18. Kemudian Umar melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Al-tu'addatu fi kulli syai' khair. Ini sepakat kita. Sabar dalam semua hal itu kebaikan. Sabar dalam semua urusan itu, sabar itu baik. Sabar itu baik. Bahkan sabar itu balasannya Allah yang menentukan. Sabar. Tapi Umar mengatakan, illa ma kana min amril akhirah. Tapi sabar ini tidak berlaku ketika urusannya akhirat. Sabar tidak berlaku di sini. Ketika sabar urusan yang lain, oke, dipersilakan. Tapi ketika ini urusannya sudah akhirat, maka jangan sabar. Yuk bersegera. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Yuk bersegera, berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Kan gitu tuh ayatnya. Kemudian di surah Al-Jum'ah, Ustaz Jumat dibacakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Apa perintahnya? Fas'au, bersegeralah, jangan jalan biasa tapi agak cepat. Fas'au itu urusan akhirat. Tapi ketika urusannya dunia atau selain akhirat, yuk sabar, nggak masalah. Nah, ini sebaliknya Pak, bansos support-nya luar biasa, jangan sampai ketinggalan.
Ketinggalan giliran akhirat, sabar, masih ada yang di belakang saya. Tapi giliran urusan dunia jangan sampai ada orang di depan saya. Loh, ini kan problem. Salah menempatkan sabar. Kemudian qala Waqi' haddatsana Amash 'anil Musayyib bin Rafi' qala Abdullah mengatakan, ini saya itu la abghadur rajula, benci banget sama seorang yang dia farighan laisa fi syai'in min amali dunya. Dia itu gak ngapa-ngapain, mager. Dunianya nggak dikerjain, wala min amalil akhirat, akhiratnya juga nggak ngapa-ngapain. Orang yang sukanya rebahan, Abdullah itu bencinya luar biasa. Abghadur rajul, ini orang yang ya kalau mungkin sekarang menemui dunia, Pak. Menemui dunianya dia gak ngapa-ngapain, akhiratnya pula dia tinggalin. Kegiatannya cuma apa? Scroll IG, scroll TikTok. Makanya kalau kita ngelihat Pak sekarang sosial media kita, Pak, kalau sesuatu yang itu view-nya banyak biasanya berkaitan sama apa, Pak? View-nya banyak tuh, biasanya berkaitan sama apa? Kajian, Quran, politik, atau komedi, Pak? Komedi paling banyak, Pak. Karena apa? Menunjukkan kita sedang sakit, kita butuh dihibur. Sehingga kita ketika melihat atau di sosial media itu bahasa komedi yang lucu-lucu, bahkan aneh-aneh, ya Allah, mereka itu menurunkan harta martabat mereka sendiri, sampai merubah-rubah baju, sampai kelihatan kayak orang stres. Karena itu justru malah view-nya banyak. Ya Allah, tapi giliran hal-hal yang baik, ya kan, mengajak untuk hal-hal baik, lewatlah. Yang betul sudah like dan share, ya kan, itu ibadah pahala yang jariah juga kan. Itu tuh seakan-akan kita share nih di grup WhatsApp, itu kan panjang lebar terus ya. Ya baca berapa kira-kira? Kalau masuk oke lah, pasti masuk. Buka WhatsApp langsung tuh masuknya, baca tuh berapa? Jangan-jangan yang share belum baca juga, belum nonton full juga tuh. Ya. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri. Ternyata kita sedang sakit orang-orangnya, makanya perlu dihibur supaya ketawa. Walaupun ketawa sekarang juga dipidanakan, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Lanjut, Pak. An Ibnu Mas'ud annahu kana yaqul innakum fi mumarril laili wan nahari fi ajalin manqusatin wa amalin mahfudatin. Kita itu cuma berada di pergantian malam dan siang. Itu Pak, sepakat ya, Pak? Kita ya kalau nggak malam siang, udah selesai gitu doang. Fi ajalin manqusatin, dan umur kita semakin hari semakin berkurang. Wa amalin mahfudatin, tapi amal kita selalu dicatat tuh sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang luput tuh. Kemudian wal mautu ya'ti baghtatan, tapi mati itu datangnya tiba-tiba, enggak izin kita masalahnya. Faman zara'a khairan, barang siapa yang dia menanam kebaikan, yushiku ayyasuda rahbatan, wa man zara'a syarran yushiku ayyasuda nidamatan, wa likulli zar' ma zara'. Siapa yang dia beramal soleh, ya besok akan panennya luar biasa. Tapi dia yang menanam keburukan, mereka akan mengalami penyesalan. Dan bagi siapapun yang menanam, maka itu hasilnya kelak di akhirat. Tazawwajat tawani bil kasal fa walada bainum al faqr. Menunda-nunda kebaikan itu identik dengan kemalasan, dan kefakiran itu lahir dari dua hal ini, Pak. Nunda-nunda dan juga malas, itu yang lahir adalah kefakiran, ketidaktahuan apa-apa, ketidakmilikan apa-apa. Lahir, Pak. Laisa yaumun ya'ti min ayyamid dunya illa yatakallam. Hari yang kita injak hari ini nih, hari yang kita lewati hari ini nih, hari yang kita rasakan hari ini nih, hari Ahad tanggal berapa ini? 18 Januari akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu mengatakan, ya Yohanes, ini yaumun jadid. Hari ini hari Ahad itu hari baru, beda dengan hari Sabtu, beda dengan hari Jumat. Dan besok pun kalau sempat itu juga hari baru. Wa ana ala ma yu'mal fiyya syahid, dan aku menjadi saksi apa yang kamu lakukan di hari ini.
Wa inni law qad afalat syamsi lam arji' ilaikum ila yaumil qiyamah. Ketika matahari itu sudah terbenam dan hilang, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Maka wakam mustaqbal yauman la yastakmilu. Berapa banyak orang yang mungkin hari ini masih ada tuh nyawanya. Jamin enggak ntar tuh habis bulan Isa masih ada? Enggak tuh yang jamin itu. Ini beda riwayatnya. Kemudian wakam mu'ammal liqad la yudrikuhu. Berapa orang yang sudah merencanakan besok saya mau ini, oh ya hari Selasa saya mau itu, Rabu saya mau ini, tapi dia ternyata la yudrak, enggak tahu hari Selasa, enggak tahu hari Rabu, kenapa ajaknya datang duluan tuh? Ya kan? Maka wa ana ala ma yuf'al fi syahid wa inni law qad afal syamsi lam arji ilaikum. Dan ini yang paling penting, Pak, yaitu disampaikan oleh Abu Bakar bin Ayyas. Ahadukum law saqata minhu dirham. Kalian itu kalau satu harta, satu dirham itu hilang, gelap dunia, kata Abu Bakar bin Ayyas ini. La dalla yaumahu yaqul inna lillahi ya Allah, harta saya kemana ya, pusing, dirham saya kemana ya, usaha saya rugi ya Allah, gitu kan. Betul apa? Dhahaba dirhami wa huwa yadhabu yaumahu. Harta saya hilang, saya bangkrut, usaha saya gagal total, hilang tuh semua hari itu. Kayak seakan-akan dia sudah tidak ada nyawanya. Tapi wala yakul, kenapa kita tidak mengatakan dhahaba yaumi ma amiltu fihi. Hari ini lewat, tapi saya belum melakukan apa-apa. Hari ini berlalu, tapi belum ada amal soleh yang saya lakukan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.